Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semalam kita dimatikan. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau tidur, kita ngucapin Bismillahilladzi ahya wa bismika amut. Kemudian bangun tidur kita ngucapin Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, di mana saja, kapan saja, selama hikmah itu adalah sebuah kebaikan, maka kita harus mengambil manfaat. Ada ilmu-ilmu yang kita tidak sampai untuk mencapai ilmu tersebut karena kemampuan kita yang tidak mumpuni, kemampuan kita yang kurang. Maka ada ulama-ulama kita yang mana mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengambil, mengistinbat hukum daripada apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian hal tersebut menjadi sebuah pelajaran untuk kita dan disampaikan kepada kita. Apakah kita bisa langsung mengambil dari Al-Quran? Kalau kita mampu bisa, tapi kita punya kemampuan apa enggak? Maka untung ada ulama-ulama kita yang dimulai dengan para sahabat. Mereka diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kemudian ilmu yang dapat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dari para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in disampaikan kepada para tabi'ut tabi'in, disampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya menyampaikan kepada muridnya, terus sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillah. Maka itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah itu yang harus kita ambil, yang harus kita pelajari. Selamanya murid itu yang murid di depan gurunya. Walaupun dia lebih alim ketika saat ini daripada gurunya misalnya, tetap dia murid. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau menyatakan, ana abdun man 'allamani walau harfan wahidan. Saya bisa dijadikan budak oleh orang yang memberikan pelajaran kepadaku walaupun satu huruf. Itu akhlak murid kepada guru. Jadi kalau ada murid menghormati gurunya, itu sesuatu yang memang bukannya wajar, harus. Syekh Hatim Al-Asham ketika ditanya oleh gurunya, apabila saya melakukan 6 hal ini, insya Allah saya berharap saya akan selamat daripada fitnah dunia. Yang pertama, kata beliau, saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap makhluk yang bergerak bernyawa di atas muka bumi ini telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hatim, saya merasa bahwasanya saya ini adalah salah satu makhluk yang melata di atas muka bumi, makhluk yang berjalan di atas muka bumi. Maka apa yang Allah telah tetapkan menjadi bagianku, pasti aku akan dapatkan itu. Dan Allah telah menetapkan itu untukku, menetapkan rezeki untukku, maka aku pasti akan mendapatkan itu. Maka untuk rezekiku, aku serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tugas utama pokok kita di dunia ini adalah beribadah. Rezeki udah Allah tetepin. Urusan dunia, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat sebelumnya, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Yang disuruh kita kejar itu adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Urusan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman jangan dilupain doang.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Hatim ini dalam Al-Qur'an itu udah dijelasin bahwasanya rezeki kita udah Allah tetepin. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Dia di dunianya wala tansa nasibaka. Jadi bukan juga enggak jangan kerja kagak kerja sama sekali. Jadi kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah, Allah perintahkan dunia itu jadi hamba kita. Yang kedua, kata Imam Hatim Al-Asam ini, beliau bilang, saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang mukmin itu adalah saudara. Coba kita bayangin, kalau kita menganggap semua orang mukmin itu saudara saya, nggak bakal lagi main salah-salahan. Jadi kalau urusan-urusan hilafiyah itu jangan kita perdebatkan. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tidak memperhatikan urusan umat Islam di mana saja berada, berarti dia bukan orang-orang Islam. Kita tanamkan di hati kita, semua umat Islam apapun ya, bentuk model tubuhnya dan sebagainya, selama dia umat Islam, maka dia adalah saudara kita. Yang ketiga, setiap orang itu punya kekasih. Ketika dia bilang itu adalah kekasih saya, maka setiap orang itu pasti akan nurutin apa yang diminta sama kekasihnya. Maka kata Imam Hatim ini, ya, saya mendapatkan bahwasanya kekasihku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan mentaati semua yang Allah perintahkan kepadaku. Yang kita cintai dengan sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kasih yang hakiki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah begitu urusannya jadi gampang, nggak ada lagi fitnah buat kita. Ya. Kemudian yang keempat, setiap orang itu pasti ada yang musuhin. Nabi aja dimusuhin. Nabi dimusuhin sama siapa? Orang-orang kafir. Di dalam ajaran Islam itu, selama orang yang bukan muslim tidak macem-macem sama kita dilarang untuk macem-macem sama mereka. Ini perlu dipahami nih. Tapi kata Allah, musuh yang paling nyata kita itu adalah setan. Ya, aduwum mubin. Setan itu kata Allah dalam Al-Quran, aduwum mubin, musuh yang paling nyata bagi kalian. Hamba Allah, kata Allah, itu adalah setan. Yang jadi masalah setannya kagak kelihatan. Dia yang kagak redo sama kita masuk ke dalam sorga. Dia selalu membisikkan kita, ya, tentang perbuatan-perbuatan jelek yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, apalagi ini hati itu adalah qallaba yuqallibu, yang suka berubah-ubah, itu setan masuk di situ tuh. Kalau kita udah dapat merasakan bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata, maka kita nggak bakal ngikutin bisikan dia. Dia akan goda kita dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, setiap kita kan punya rumah nih. Punya rumah, walaupun rumah kita kontrakan, kita rapihin apa kagak? Kita rapihin. Rumah kita yang hakiki, yang harus kita perhatikan itu adalah apa? Kuburan. Sampai hari kiamat, kita bakal ada dalam kuburan yang luasnya cuma berapa? 2x1. Maka bangunlah kuburan kita semenjak kita masih hidup. Kita disuruh bikin kuburan kita itu dengan apa? Dengan amal ibadah. Jangan nyesel ntar. Pas sudah mati baru nyesel. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pelajaran kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Kata Allah, infakin harta tuh yang aku udah berikan kepada kalian sebelum mati nanti menjemput kalian. Kalau udah mati menjemput kalian, nanti kalian bakalan ngomong, ya Rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupin aku dong sebentar aja. Sodaka wa aku minas sholihin. Aku akan berikan sedekah hartaku yang kau berikan itu semuanya aku akan sedekahin. Udah mati, udah nggak bisa apa-apain kau udah mati, ya. Udah mati nggak bisa ngapain. Maka sebelum itu datang, bangun kuburan kita. Rumah yang bakalan kita tempatin nama itu adalah kuburan. Bangun kuburan kita itu dengan cara melakukan amal-amal
kebaikan. Nah, yang terakhir ya, buat yang terakhir yang udah dikasih peringatan sama Allah, banyak ubannya. Kita ini lagi dikejar-kejar oleh sesuatu yang pasti bakal nangkep kita. Apa sesuatu yang lagi ngejar-ngejar kita? Mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah yang namanya datang kematian, nggak bisa kemana-mana kita. Walaupun kita berada di bunker yang paling dalam, tetap mati kita. Yang harus kita persiapkan adalah apa yang akan kita bawa sesudah kita mati. Maka kita siapin dari sekarang. Jadi ketika kematian menjumpai kita, dok itu kopernya yang kita udah siapin kita langsung bawa itu. Oh pakai koper Pak Ustadz, ini bayangannya ya, jangan bener-bener nyiapin koper, pulang dari sini pada beli koper lagi, bukan. Maksudnya koper itu adalah amal ibadah. Siapin tuh amal ibadah, kebaikan-kebaikan itu dengan sebaik-baiknya, taruh di koper. Jadi pas nanti kematian menyebut kita, oke, siap, ambil tuh koper, pegang, bawa dah. Bawa. Karena kematian itu pasti akan menjumpai kita. Di mana saja kita berada, pasti kita akan mati. Nah, kita berharap ketika kita meninggal di tempat yang baik, pada waktu yang baik, kita lagi melakukan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Nah, 6 ini kalau kita kerjakan, kita sudah tahu bahwasanya kematian pasti akan menjumpai kita. Kemudian kita melakukan kebaikan, nggak ada fitnah buat kita. Maka kita akan terhindar daripada fitnah dunia. Keenam itu yang diajarkan oleh Syekh Hatim ya Al-Asam ya, ketika ditanya oleh gurunya ya, beliau menjawab bahwasanya itu adalah pelajaran yang aku dapat. Mudah-mudahan, kata beliau, dengan aku melakukan itu, aku akan terhindar daripada fitnah dunia. Nah, kita juga kita lakukan itu, mudah-mudahan kita dapat terhindar daripada fitnah dunia. Kita diberikan kehidupan di dunia dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat juga dengan kebaikan-kebaikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin.